Nama Roberto Carlos kembali mengguncang jagat sepak bola, bukan karena tendangan bebas melengkung yang dulu membuat dunia terpukau, tetapi karena sebuah kabar yang jauh lebih personal. Benarkah legenda Brasil ini telah memeluk Islam? Kabar tersebut menyebar begitu cepat pada pertengahan Agustus 2026. Media sosial ramai, ucapan selamat berdatangan, dan nama Roberto Carlos mendadak dikaitkan dengan kata mualaf. Tapi ada satu hal penting yang justru harus menjadi perhatian antara kabar yang beredar dan fakta yang dikonfirmasi langsung oleh orang yang bersangkutan. Ternyata ada jarak yang cukup besar. Semua bermula dari unggahan anggota parlemen Turki, Ali Sahin, melalui akun X miliknya. Sahin menyampaikan ucapan selamat kepada Roberto Carlos dan menyebut sang legenda telah menemukan Islam. Menurut Sahin, informasi tersebut diperoleh dari Syekh Jihad Hamade, tokoh Muslim asal Brasil. Bahkan disebutkan bahwa Roberto Carlos sempat bertemu dengan sang Syekh beberapa pekan sebelumnya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kabar itu langsung menyulut spekulasi. Apalagi di waktu yang hampir bersamaan, publik juga ramai membicarakan pernikahan Roberto Carlos dengan Sohela Tahiri. Foto-foto perayaan yang bernuansa Islami ikut beredar luas. Dari sinilah potongan-potongan informasi mulai disatukan netizen. Pernikahan dengan perempuan Muslim, suasana acara yang Islami, kehadiran tokoh agama, lalu muncul klaim bahwa Roberto Carlos telah mengucapkan syahadat. Namun, apakah semua itu otomatis berarti Roberto Carlos telah menjadi seorang Muslim? Jawabannya, ternyata tidak sesederhana itu. Ketika kabar semakin luas, Roberto Carlos memberikan klarifikasi melalui media Arab Saudi, Okas, yang menyatakan bahwa dirinya sangat menghormati Islam, bahkan merasa senang melihat sang istri menjalankan ibadah. Tetapi untuk satu hal, ia memberikan penegasan. Kabar bahwa dirinya telah masuk Islam tidak benar. هل نطق روبرتو كارلوس بالشهادتين você se converteu ao Islam? No, todavía no, pero estoy aprendiendo poco a poco. Soy de otra religión y se ha hablado mucho sobre ese tema de religión, de ser muslim, pero todavía no es verdad. Hay que esperar. Si pasa algo, yo haré la entrevista y lo diré. No me ha gustado nada que han hablado de una cosa que no existe. Thank you Roberto. Syukran. Artinya, sampai pada klarifikasi tersebut, publik memiliki jawaban langsung dari Roberto Carlos sendiri. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Sebuah foto pernikahan, pakaian, suasana acara, atau kedekatan seseorang dengan pemeluk agama tertentu tidak otomatis bisa dijadikan bukti perubahan keyakinan. Terlebih, soal agama merupakan bagian yang sangat pribadi. Sementara itu, sosok yang juga ikut menjadi sorotan adalah Sohela Tahiri. Ia dikenal sebagai pengusaha sekaligus agen pemain sepak bola berlisensi FIFA. Latar belakangnya yang berkaitan dengan Maroko membuat kehidupan pribadi pasangan ini semakin menarik perhatian publik. Namun justru perbedaan latar belakang tersebut memperlihatkan sesuatu yang menarik. Pernikahan mereka menjadi pertemuan 2 keluarga, 2 budaya, dan 2 tradisi. Dan dari sini, sepak bola kembali menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Sebuah ruang yang mempertemukan manusia dari berbagai latar belakang. Meski Roberto Carlos membantah dirinya telah menjadi mualaf, kisah ini kemudian membuka kembali pembicaraan mengenai sejumlah bintang sepak bola dunia yang memang diketahui memeluk Islam. Ada Franck Ribéry, mantan bintang Bayern Munchen dan timnas Prancis yang memeluk Islam dan dikenal dengan nama Bilal. Ada Nicolas Anelka, mantan penyerang Real Madrid, Arsenal, Chelsea dan Manchester City, yang juga dikenal sebagai seorang Muslim. Kemudian Eric Abidal, mantan bek Barcelona dan timnas Prancis. Ada pula Emmanuel Adebayor dari Togo, Clarence Seedorf dari Belanda, hingga Paul Pogba yang dalam berbagai kesempatan pernah berbicara mengenai kehidupan dan keyakinannya sebagai seorang Muslim. Mereka memiliki cerita masing-masing. Ada yang menemukan ketenangan melalui keluarga, lingkungan pergaulan, proses belajar, atau perjalanan hidup yang panjang. Dan mungkin disitulah sisi paling menarik dari sepak bola. Di depan kamera, mereka adalah bintang. Mereka mengejar kemenangan, trofi, rekor, dan pujian. Tetapi ketika pertandingan selesai, mereka tetap manusia yang memiliki pertanyaan, pergulatan batin, keluarga,
dan pencarian makna hidup. Karena itu, isu Roberto Carlos sebenarnya bukan hanya tentang jadi mu'alaf atau tidak. Lebih jauh, kisah ini mengingatkan kita bahwa informasi tentang keyakinan seseorang tidak seharusnya ditentukan oleh asumsi publik. Doa dan harapan tentu merupakan hak setiap orang. Tetapi harapan tidak boleh berubah menjadi klaim fakta. Dan bagi kita sebagai penonton di era media sosial, satu kebiasaan sederhana menjadi semakin penting. Verifikasi sebelum ikut menyebarkan. Karena satu unggahan bisa dibuat dalam hitungan detik, tetapi dampaknya bisa berkeliling dunia dalam hitungan menit. Roberto Carlos mungkin tetap menjadi legenda dengan tendangan bebas ikoniknya. Souheila Tahiri tetap menjalani keyakinannya. Dan para pesepak bola muslim lainnya tetap memiliki perjalanan spiritual masing-masing. Sementara sepak bola terus berjalan menjadi panggung besar yang mempertemukan perbedaan. Sebab pada akhirnya, lapangan hijau tidak hanya mengajarkan bagaimana memenangkan pertandingan. Ia juga mengajarkan bahwa manusia bisa berbeda keyakinan, budaya, dan latar belakang, tetapi tetap bisa saling menghormati. Dan mungkin itulah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengangkat sebuah trofi. نشاهد ونتابع داخل أرضية الملعب. هنا الكرة عبر السلام. هل نطق روبرتو كارلوس بالشهادتين Você se convertiu ao Islã? No, ainda todavía no, pero estoy aprendiendo poco a poco. Soy de otra religión y se ha hablado mucho sobre ese tema de religión, de ser muslim, pero todavía no es verdad. Hay que esperar. Si pasa algo, yo haré la entrevista y lo diré. No me ha gustado nada que han hablado de una cosa que no existe. Thank you Roberto. شكرا.